Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda semua dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Sekali lagi saya mengajak Anda untuk mari kita siapkan hati kita bersama-sama dan kita buka hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Anda berada pagi hari ini, kita semua akan dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Hari ini kami kembali datang menghadap Engkau dalam program Amin this morning. Kami buka hati kami untuk mendengarkan pesan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Di tengah situasi pandemik sampai dengan hari ini, kami terus membutuhkan Engkau Tuhan. We need your word. Kuatkan dan teguhkan setiap kami melalui setiap kebenaran-Mu pagi hari ini ya Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami berdoa secara khusus, mari Roh Kudus bergeraklah dari setiap rumah-rumah, dari manapun mereka yang berada mendengarkan program Amin ini. Mereka boleh mendengarkan Kau Tuhan, berbicara dalam hati mereka, menguatkan, meneguhkan iman mereka. Terima kasih, kami percaya satu perkataan-Mu Tuhan akan membuat kami menjadi kuat kembali. Terima kasih, biar kami tidak khawatir akan hidup ini, akan masa depan tahun 2021 kami bisa hadapi bersama-sama dan mengandalkan Kau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan Roh Kudus mari bekerjalah, bergeraklah di tengah kami. Para malaikat lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, dan bawa mereka semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, amin. Puji Tuhan saudaraku, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk kita sama-sama belajar kembali firman Tuhan dalam program Amin pagi hari ini. Dan Tuhan menaruh sebuah tema, sebuah pesan yang kuat sekali dalam kehidupan saya, terutama untuk memberikan encouragement kepada Anda tahun 2021. Saya tahu bukan tahun yang mudah, tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, 2021 kita akan melaluinya bersama Tuhan. Pagi hari ini dalam program Amin, yang pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar, dan tema daripada khotbah pagi hari ini adalah mengapa kita tidak boleh khawatir. Saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Yang pertama, apa itu kekhawatiran, saudara? Pada dasarnya kekhawatiran itu cuma masalah penguasaan dan pengendalian diri, saudara. Yaitu berusaha untuk mengendalikan sebenarnya apa yang kita belum tentu bisa kendalikan dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak orang khawatir akan masa depan. Kenapa? Karena kita tidak dapat mengendalikan masa depan. Karena itu ada begitu banyak orang khawatir. Sebenarnya kita nggak akan khawatir dengan apa yang kita bisa kendalikan, saudara, atau kita kontrol, saudara. Justru kekhawatiran cuma bicara mengenai penguasaan diri dan juga bagaimana mengenai sebuah penguasaan atau pengendalian diri dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa mengendalikan masa depan, makanya kita khawatir akan masa depan, saudara. Sama dalam kehidupan keluarga, kita nggak bisa mengendalikan anak kita 100%, karena apalagi ketika mereka udah besar, mereka udah punya lingkungan sendiri, pergaulan sendiri dan sebagainya. Seringkali orang tua terbatas sehingga kita nggak bisa mengendalikan hidup mereka. Akhirnya kita khawatir akan masa depan anak kita. Ekonomi juga seperti itu. Susah untuk memprediksi sekarang seperti ini, apalagi di masa COVID ini, saudara. Sehingga Anda dan saya mulai, karena nggak bisa mengendalikan ekonomi, sehingga kita mulai khawatir tentang kehidupan ekonomi keluarga kita. Sama halnya dengan hari-hari ini virus pandemik yang terjadi di seluruh dunia, saudara. Mereka tidak bisa mengendalikan ini, penyakit ini, bahkan dikatakan virus ini sudah bermutasi dan sebagainya, sehingga akhirnya muncullah kekhawatiran, saudara, karena sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, saudara. Jadi sebenarnya begitu banyak kekhawatiran dalam kehidupan kita terjadi oleh banyak orang, saudara, mulai dari khawatir akan masa depan, khawatir akan anak, keluarga, ekonomi, sakit penyakit dan sebagainya. Sebenarnya walaupun sebenarnya kekhawatiran benar-benar sesuatu yang tidak ada gunanya sebenarnya, saudara. Walaupun kita mengkhawatirkannya. Bahkan Yesus sendiri berkhotbah di bukit dan dia menegaskan, saudara, bahwa kepada muridnya tidak boleh khawatir, saudara. Pagi hari ini Tuhan menyampaikan sebuah pesan yang kuat dalam kehidupan saya, bahwa sampaikan bahwa tidak boleh khawatir.
Tentu ada alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Tapi sebenarnya Tuhan sendiri mengajarkan Anda dan saya ketika ketika dia khotbah di atas bukit, dia menyampaikan kepada muridnya agar jangan atau tidak boleh khawatir. Saudara, Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus berkata, jika bukan sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang jauh lebih penting yaitu kehidupan, Anda tidak perlu khawatir tentangnya, saudara. Dan bahkan saudara, kalau disamakan dengan sebuah kebodohan, jika kita merasa kekhawatiran itu menguasai kehidupan kita, apalagi khawatir dengan sifatnya sementara, apalagi cuma masalah perkara makanan dan minuman. Sementara tadi kita baca dalam Matius 6 ayat 25, Yesus sendiri menjelaskan dan menegaskan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian, saudara. Bahkan Yesus memberikan ilustrasi dari ayat ini, saudara. Jadi sebenarnya pagi hari ini Tuhan sedang berbicara kepada setiap Anda. Mungkin ketika kita masuk tahun 2021, kita mulai khawatir akan apa yang kita makan, kita mulai khawatir apa yang kita pakai, kita mulai khawatir nih, apa ya, bagaimana ya, apa yang mesti kita lakukan dan sebagainya. Dan hari ini Yesus menjelaskan, menegaskan kembali, belajar dari kehidupan murid-murid ketika ketemu Yesus, dan Yesus berkhotbah di bukit, dia memberitahu kepada muridnya, jangan khawatir. Hari ini, this morning dari tempat ini, Tuhan berbicara kepada setiap Anda dimanapun Anda berada. Saya tahu tidak mudah menghadapi tahun ini, apalagi tahun 2020 begitu banyak orang yang berkata bisa dilalui sih, tapi begitu berat. Mungkin ada istilah berdarah-darah, saudara. Tapi sekali lagi saya katakan, Tuhan tetap mengajarkan what the Bible say adalah jangan khawatir, saudara. Jadi hari ini dimanapun Anda berada, jangan khawatir. Dia memberikan ilustrasi, bahkan pandanglah burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Hari ini dimanapun Anda berada, saya mau kasih tahu Anda, hidupmu lebih penting daripada makanan minuman. Dan Tuhan lebih lagi mengasihi Anda. Dikatakan, diilustrasikan, burung aja dipelihara, apalagi kamu, karena kamu berharga di mata Tuhan. Hari ini dimanapun Anda berada, mungkin Anda berkata, Tuhan, aku nggak tahu lagi apa yang harus aku makan, aku nggak tahu lagi apa yang harus aku kerjakan, tabungan menipis, keuangan gimana, segala macam, pekerjaan belum tetap, belum pasti dan sebagainya. Tetap saudara, Tuhan ingatin kita, jangan khawatir, karena kehidupan lebih penting daripada masalah makan dan minuman. Dan sekali lagi saudara, lagian Anda juga tahu bahwa kekhawatiran sebenarnya tidak bisa mengubah apapun dalam kehidupan kita. Bahkan justru apa yang kita khawatirkan itu adalah sesuatu hal yang kenyataannya belum tentu pasti terjadi, saudara. Dan apalagi saudara, bahkan ketika kita khawatir akan satu hal tertentu, kenyataannya kekhawatiran tersebut tidak memberikan atau mendekatkan kita sedikit pun dengan setiap solusi apapun, saudara. Jadi sebenarnya saya katakan kekhawatiran adalah sesuatu yang sia-sia, saudara. Sekali lagi, kekhawatiran tidak mengubah apapun, kecuali saudara membuat kita tambah sedih, tambah gelisah, tambah galau, dan akhirnya menjadi lebih khawatir lagi dalam intensitas yang lebih besar, saudara. Memang sih, sekali lagi saya katakan, masa pandemik ini khususnya membuat banyak sekali manusia khawatir akan kehidupannya, saudara. Saya ketemu banyak orang dan mereka sangat pesimis dengan ke depan, ekonomi, dengan pekerjaan dan sebagainya. Namun sekali lagi ada banyak juga kesaksian sebenarnya yang saya dengar di tengah-tengah pandemik, justru Tuhan membuka lahan-lahan yang baru, Tuhan buka perbendaharaan yang baru, Tuhan buka pekerjaan-pekerjaan yang baru. Jadi sebenarnya saya percaya bahwa sebenarnya itu cuma masalah perspektif dan waktu, saudara. Ada begitu banyak orang mungkin mengalami begitu berat beban, tapi beberapa orang mereka menemukan jalan-jalan baru. Mau nggak mau Tuhan membuat mereka shifting, dan akhirnya Tuhan membuka lumbung-lumbung dan pekerjaan yang baru dalam kehidupan mereka. Believe me, Filipi 4 ayat 19 menjadi ayat yang favorite dan semua orang tahu ayat ini. Tapi just remind you again ayat ini, bahwa dia berjanji bahwa akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, ayo jangan khawatir, saudara, karena dia akan memenuhi semua keperluanmu
di dalam kekayaan dan kemuliaannya, saudara. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. What are the reason? What is the reason? Apa sih alasannya mengapa kita tidak boleh khawatir? Why? Kalau orang berkata, Pastor, ya tapi gimana, kita manusia masih bisa khawatir. Ya memang sih, tapi Alkitab jelas sekali mengajarkan kita nggak boleh khawatir. Dan saya memberikan beberapa alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama, saudara, karena jangan khawatir, kata ini adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Kalau Ia memberikan perintah, Ia juga akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya. Berapa banyak saudara yang percaya seorang bapak yang manusia yang masih bisa berdosa tidak akan menyuruh anaknya melakukan sesuatu yang dia tahu sebenarnya anaknya nggak bisa melakukannya atau nggak mampu melakukannya. Tentu Anda sepakat dan setuju dengan ini. Apalagi bapakmu yang di sorga, dia tidak akan pernah menyuruh Anda melakukan sebuah perintah yang dia berikan dan dia tidak memberikan kemampuan, ability untuk Anda melakukannya. Kalau dia berkata jangan khawatir, di khotbah bukit Yesus jelas sekali berkata, Matius 6 ayat 25, jangan kamu khawatir. Dan ini adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan Nabi atau siapapun. Tapi Yesus sendiri berkhotbah di bukit dan berkata kepada muridnya. Sama halnya pagi hari ini saya cuma menyampaikan apa yang Yesus katakan kepada setiap murid-muridnya dimanapun Anda berada. Jangan kamu khawatir. Karena khawatir ini adalah, jangan khawatir ini adalah perintah Tuhan, bukan perintah hamba Tuhan. Ia juga akan pasti memberikan kemampuan untuk Anda melaluinya. Masalahnya apakah kita mau atau tidak taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya bisa buktikan ada begitu banyak ayat-ayat di Alkitab menegaskan bahwa kita tidak boleh khawatir. Mulai dari Matius 6:25 tadi, bahkan ayat-ayat lain banyak sekali. Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Kalau Anda dan saya berkata gimana masa depan kita, Yesus sendiri berkata dalam Matius 6 ayat 34, jangan kamu khawatir akan hari esok. Saudara, artinya apa? Artinya Tuhan suruh Anda, memerintahkan Anda dan saya tidak boleh khawatir. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, baik itu masa depan, ekonomi, bahkan pasangan hidup, bahkan masalah anakmu dan sebagainya, saudara. Tuhan memerintahkan kepada kita, just remind you again this morning, janganlah hendaknya kamu khawatir. Jadi kata jangan khawatir ini adalah perintah Tuhan. Jadi mengapa alasan kita nggak boleh khawatir? Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak menginginkan semua murid-muridnya, anak-anaknya untuk khawatir. Dia memberikan ilustrasi yang bagus sekali. Lihat burung pipit, lihat burung-burung di udara. Mereka nggak menabur, nggak menuai, tapi aku kasih makan, aku kasih berkat. Saudara, saya percaya kita lebih berharga daripada semua binatang ciptaannya, termasuk burung-burung di udara. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Anda this morning, janganlah kamu khawatir, saudara. Ada begitu banyak ayat yang menyatakan itu. 1 Korintus 7 ayat 32a, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Dia mau supaya Anda dan saya bukan cuma tidak khawatir, tapi jangan mengizinkan kekhawatiran masuk dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, kalau kekhawatiranmu lebih besar daripada kepercayaanmu, maka hidupmu akan dikuasai oleh kekhawatiran. Dan Alkitab mengajarkan kita 1 Korintus 7 ayat 32, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Tuhan Yesus tahu bahwa manusia sering khawatir. Kalau nanti tidak ada makanan, tidak ada minuman, pakaian, dan kekhawatiran yang biasa-biasa awalnya lama-lama bisa menjadi berlebihan, saudara, dan akhirnya menimbulkan macam-macam penyakit, saudara. Saudara, tahukah para ahli ilmu jiwa tahu bahwa kekhawatiran dapat menekankan jiwa berjuta-juta orang. Akibatnya orang tidak bisa tidur, suka mikir, malam-malam sebelum tidur susah tidur karena banyak pikiran. Sehingga kekhawatiran kadang-kadang disebut penyakit utama atau musuh utama manusia, saudara. Ada begitu banyak orang tiba-tiba jatuh sakit bukan karena mereka sebenarnya ada sakit, tapi dimulai hanya dari kekhawatiran, saudara. Orang-orang yang tidak memiliki kekayaan, uang yang cukup, tabungan yang cukup adalah orang-orang yang menjadi korban kekhawatiran dan kehilangan iman, saudara. Demikian juga sebenarnya orang kaya juga bisa khawatir karena khawatir bahwa hartanya akan berkurang.
Bukanlah suatu larangan mengantisipasi masa depan dengan membuat rencana, plan dan sebagainya. Namun kita harus menghindari suatu kekhawatiran yang berlebihan, yang berakibat akan merongrong dalam keterpurukan iman kita, saudara. Tuhan tidak melarang untuk kita membuat plan dalam kehidupan kita. Saya juga ngajari beberapa anak-anak muda yang mau menikah, mereka harus buat budgeting dan sebagainya. Tapi saudara, jangan sampai kekhawatiran itu berlebih dan menguasai hidup kita, bahkan lebih besar daripada iman kita, saudara. Ingat sekali lagi Tuhan berkata, jangan khawatir. Aku mau kamu hidup tanpa kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena ini adalah perintah Tuhan. This is the reason, alasan yang kuat sekali supaya kita tidak boleh khawatir. Alasan yang kedua kenapa kita nggak boleh khawatir, saudara. Alasan yang kedua adalah kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, saudara. Saya berani katakan sebenarnya sesuatu yang nggak bermanfaat ngapain kita pegang, saudara? Ngapain kita simpan? Kita masukin ke dalam hati kita. Saya berani katakan bahwa kekhawatiran itu nggak ada manfaatnya. Kekhawatiran tidak bermanfaat sedikit pun dalam kehidupan Anda. Kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak bermanfaat karena apa yang kita khawatirkan sebenarnya belum tentu terjadi. Ada orang khawatir nih, khawatir masa depan. Sebenarnya dia nggak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Lalu pertanyaannya, kenapa begitu khawatir akan masa depan, saudara? Bahkan saudara, kekhawatiran kita melebihi apa yang kita takutkan, saudara. Sampai itu merongrong dan menghancuri dan membuat keterpurukan dalam iman kita, saudara. Saya tahu ada begitu banyak orang bilang, Pastor, kalau saya punya ini, saya nggak khawatir. Masalahnya kita nggak punya ini, nggak punya itu, makanya kita khawatir. Ya memang sih, make sense. Tapi sekali lagi saya katakan dengan tegas, saudara, kekhawatiran sebenarnya tidak bermanfaat. Karena apapun yang kamu khawatirkan belum tentu terjadi. Berapa banyak seorang percaya Tuhan bisa mengubah dari yang nggak ada jadi ada sesuatu, saudara. Yang penting kamu cari Tuhan sungguh-sungguh dan kamu giat bekerja. Saya percaya walaupun kamu memulai dengan mungkin karir yang sederhana, karir yang biasa-biasa, karir yang paling bawah, tapi Tuhan bisa mengubahnya semuanya. Ada banyak story di Alkitab. Kalau ada cerita, Anda lihat Yusuf mulai karirnya dari seorang budak, saudara. Anda lihat ada begitu banyak orang. Daniel sekalipun dia orang pintar, tapi di dalam buangan dia bukan siapa-siapa. Sampai suatu hari Tuhan mengangkat dia menjadi orang hebat. Ada begitu banyak tokoh di Alkitab yang sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi Tuhan membuat dari from somebody, dari nobody, dari seseorang yang nobody to somebody, saudara. Dari seorang yang sebenarnya nggak punya apa-apa dan tidak dianggap oleh siapapun menjadi orang yang sangat berpengaruh. Asal buat saya secara pribadi, saudara, saya selalu ngomong sama anak-anak muda, melengkapi mereka. Asal yang pertama takut Tuhan, yang kedua kamu jujur, punya integritas, yang ketiga kamu mau kerja keras, kerja apapun, mulai dari nol, mulai dari bawah sekalipun. Saya percaya tiga ini cukup punya modal untuk masa depan yang indah. Your future is bright kalau kamu punya tiga hal ini, saudara. Jadi saudara, sekali lagi, jangan khawatir akan masa depanmu, karena hidup kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas seluruh hidup kita, bukan situasi, bahkan pandemik sekalipun, saudara. Percaya saya, begitu banyak dengar kesaksian, begitu banyak pintu tertutup, tapi begitu banyak pintu yang baru terbuka bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, punya integritas, dan orang-orang yang mau kerja keras, saudara. Saya percaya Tuhan akan buka jalan untuk setiap kita. Jadi sekali lagi, saudara, seringkali kita mengkhawatirkan hal yang sebenarnya bahkan tidak pasti terjadi. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, saudara. Karena khawatir bukan cuman ini adalah perintah Tuhan, tapi kekhawatiran adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, saudara. Saya masih ingat ada sebuah kalimat yang bagus sekali yang saya kutip dari Winston Churchill. Dikatakan, bila saya menoleh ke belakang, menengok segala kekhawatiran saya ingat cerita seorang tua di ranjang kematiannya, bahwa ia mengalami berbagai kekhawatiran dalam hidup yang sebagian besar tidak pernah terjadi, saudara. Jadi sekali lagi, jangan menoleh ke belakang dan menengok segala kekhawatiran kita, karena kita disamakan dengan seorang tua yang ada di ranjang kematiannya, mengalami banyak sekali kekhawatiran dalam hidupnya yang sebagian besar tidak pernah terjadi, saudara. Ada seorang yang bernama Glenn Turner. Dikatakan, saudara, worrying is like a rocking chair. It give you something to do, but it gets you nowhere. Jadi saudara, dikatakan, saudara, menurut Glenn, kekhawatiran adalah seperti kursi goyang
yang memberikan sesuatu untuk Anda lakukan, namun tidak pernah sampai kemanapun, saudara. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan jangan kamu khawatir, saudara. Karena kekhawatiran sekali lagi saya katakan adalah sesuatu yang tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi kita nggak boleh khawatir, ingat, karena ini perintah Tuhan. Yang kedua, kekhawatiran tidak memberikan faedah atau manfaat apapun. Yang ketiga, saudara, kekhawatiran menunjukkan sebenarnya bahwa hidup kita kurang percaya, kurang beriman, dan sebenarnya kita kurang mengenal Tuhan, saudara. Matius 6 ayat 32 jelas sekali berkata, semua itu, apa itu semua? Perkara makan, perkara apa yang kamu pakai, semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berapa banyak saudara yang percaya, as a father, saya punya anak saya nggak perlu khawatir apa yang dia makan, apa yang dia pakai, karena itu adalah responsibility, tanggung jawab seorang ayah selama dia masih kecil, saudara. Kecuali sampai dia umur 17 tahun ke atas, lalu dia mulai bekerja, dia bertanggung jawab atas dirinya, apalagi setelah dia menikah. Tapi selama dia dalam pengawasan orang tua, dia menjadi tanggung jawab orang tuanya. Dia nggak perlu khawatir apa yang dia makan, malam ini makan apa, besok makan apa. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Perhatikan baik-baik. Bahkan saudara, saya menemukan ada banyak orang tua yang anaknya sudah punya anak lagi, sudah punya istri, sudah punya anak, khawatir masih, orang tuanya tetap masih mikirin bagaimana kehidupan mereka. That is the heart of all the parents, dari semua orang tua, saudara. Apalagi Bapakmu yang di sorga. Tapi sekali lagi, saudara, kenapa kita bisa khawatir? Karena kita kurang percaya, kita kurang beriman, kita tidak mengenal Allah. Makanya alasan kenapa kita nggak boleh khawatir, karena kekhawatiran itu adalah orang-orang yang nggak kenal Tuhan, orang-orang yang nggak punya iman. Kalau kita anak Tuhan, kita punya iman, kita tahu Bapak kita di sorga adalah Bapak yang baik, kita nggak boleh khawatir, saudara. Karena sekali lagi dikatakan semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita kenal Allah kita tahu kepada siapa kita menyembah, kita tahu kepada siapa kita melayani, kita nggak boleh khawatir, saudara. Sekali lagi, kekhawatiran bukan cuma nggak bermanfaat, tidak berguna. Sekali lagi ya, makanan itu memang penting untuk pertumbuhan. Tapi dalam hal ini, sekali lagi Tuhan yang pegang kendali. Waktu seorang anak bertumbuh menjadi dewasa, Allah menambahkan jauh lebih daripada sehasta, dalam kurung 46 cm, saudara. Tetapi kekhawatiran hanya menghambat, tidak menolong. Kenapa, saudara, saya katakan sehasta 46 cm? Kalau saudara perhatikan, Anda pelajari, ketika saya mempelajari ini secara mendalam, para ahli Alkitab memaksakan istilah tersebut dengan umur, bukan tinggi badan, saudara. Dan kata satu hasta sebagai ukuran waktu, bukan ukuran tinggi badan. Dan kalau Anda pelajari naskah asli daripada Yunani, di sini meski dapat diterjemahkan juga dengan kekhawatiran kamu tidak bisa menambah satu hasta pada ketinggian badanmu. Tetapi saudara, karena jarang ada orang yang ingin supaya tinggi badannya bertambah satu hasta, maka kebanyakan ahli kitab menganggap hasta sebagai waktu tambahan kepada umur. Maka dengan kekhawatiran, kegelisahan, kesimpulannya, kehidupan manusia tidak dapat diperpanjang, saudara. Bahkan sebaliknya, menurut ilmu kedokteran modern, kekhawatiran justru akan memperpendek atau memakan kehidupan Anda, atau memperpendek kehidupan Anda. Jadi saudara, kenapa saya bagikan ini sedikit supaya Anda mengerti apa itu sahasta. Karena Alkitab berkata kekhawatiran tidak menambah sahasta pun, artinya tidak menambah sedikit pun untuk kehidupan Anda, tapi yang ada justru mengurangi, saudara, kehidupan Anda. Dari ayat ini kita bisa mengenal sebagai orang yang mengenal Allah, percaya kepada Allah, kita nggak boleh larut dalam kekhawatiran, tapi kita percaya bahwa Allah tidak berubah. Katakan amin, saudara. Allah tidak berdusta. This is the word yang setiap kali ketika mulai kekhawatiran datang dalam kehidupan saya katakan, Robert, Allah tidak berubah dan Allah tidak berdusta, saudara. Saya yakin sekali bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak berubah dan Dia tidak berdusta, saudara. Hal yang keempat, mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran hanya menambah beban dan pikiran, saudara. Jadi saudara, hal yang keempat yang harus kita waspadai, kekhawatiran bisa menambah beban dan pikiran. Kekhawatiran hanya membuat kita terbeban dan terpikir jauh, sedangkan kita sendiri tidak bisa mengubah apapun. Akhirnya dalam istilah orang gaul dikatakan halus, saudara. Ada begitu banyak orang akhirnya karena khawatir
jadinya halusinasi semua, saudara. Justru beban tersebut bisa menghambat kita untuk terus maju, karena kita selalu takut apa yang akan terjadi masa depan, ini, itu, dan sebagainya. Sementara Ibrani 12 ayat 1 berkata, dikatakan kita harus menanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Jadi saudara, setelah menjadi beban, justru kekhawatiran akan membawa penyakit dalam kehidupan Anda. Jadi sekali lagi, kekhawatiran itu tidak menambah apapun, tapi justru menambah yang namanya beban dan pikiran, saudara. Hal yang kelima, kenapa alasan kita nggak boleh khawatir? Karena kekhawatiran hanya membawa dampak yang buruk, dan sekali lagi tidak mengubah apapun, saudara. Matius 6 ayat 27, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sahasta pada jalan hidupnya? Ini yang saya tadi katakan, sahasta ada yang mengatakan bahwa ukuran meter, sentimeter, tinggi badan, tapi ada juga yang mengatakan panjang atau kehidupan. Jadi Alkitab kalau terjemahannya dikatakan seperti ini, siapa di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah, memperpanjang kehidupan Anda, saudara? Tidak ada, saudara. Itu sebabnya malah kekhawatiran memperpendek umur atau kehidupan Anda. Do you know, tahu nggak, saudara, kekhawatiran yang berlebihan bukan hanya menjadi beban buat kita, tapi menyebabkan akibat buruk pada kesehatan Anda. Saya mempelajari dalam ilmu kedokteran, dikatakan ketika Anda terlalu banyak khawatir, maka yang pertama akan mengganggu sistem saraf, yang kedua nyeri otot, yang ketiga masalah pencernaan, yang keempat buruk bagi kesehatan jantung, yang kelima muncul banyak penyakit. Do you know that? Anda tahu nggak? Kalau Anda tahu bahwa kekhawatiran cuman menambah beban pikiran, lalu kekhawatiran membawa dampak yang buruk bagi kehidupan Anda dan kesehatan Anda, why? Kenapa kita mesti khawatir, saudara? Tanggalkan. Hari ini dimanapun Anda berada, lepaskan segala kekhawatiran Anda. Karena kekhawatiran cuma menambah beban pikiranmu, kekhawatiran hanya memperburuk keadaanmu, kesehatanmu, dan kehidupanmu. Mengganggu sistem saraf. Karena saraf manusia itu terdiri dari tulang belakang, saraf, neuron. Semua aktivitas yang terjadi di luar tubuh ternyata berdampak juga pada otak melalui sistem saraf di atas. Nah, perasaan khawatir yang timbul, saudara, akan berdampak pada kadar gula darah. Inilah yang kemudian berefek buruk pada sistem saraf, saudara. Nyeri otot akibat khawatir berlebihan. Yang kedua, muncullah rasa nyeri di otot. Rasa khawatir ternyata juga bisa meningkatkan produksi hormon stres, kortisol, yang menyebabkan ketegangan pada otot. Inilah yang nantinya menyebabkan sakit punggung, sakit kepala, dan lain-lain. Bisa mengganggu sistem saraf, karena kekhawatiran juga berdampak pada kesehatan jantung. Namun perasaan khawatir dalam jangka panjang mampu meningkatkan hormon kortisol yang bisa menyebabkan pembengkakan pada pembuluh darah. Muncul banyak penyakit karena perasaan khawatir yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan tidur, sehingga kita sulit tidur, sulit memejamkan mata, lalu bisa menyebabkan hormon dan kenaikan kadar gula darah jadi tidak seimbang, sehingga nantinya bisa terjadi penyakit seperti ginjal dan lain-lain, saudara. Masalah pencernaan, perasaan khawatir akan berdampak pada sistem saraf yang nantinya bisa mempengaruhi kinerja atau kerja saluran pencernaan. Itulah sebabnya kenapa ketika ada banyak yang sering merasa mules pada waktu cemas, khawatir, saudara. Selain itu, rasa cemas dan khawatir juga bisa berpengaruh pada sirkulasi darah di dalam tubuh kita, saudara. Kalau Anda begitu banyak mendengar apa yang saya bagikan hari ini tentang kekhawatiran yang begitu membahayakan, membawa dampak buruk, kenapa kita mesti khawatir? Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya katakan lepaskan semua kekhawatiran. Kita tidak boleh khawatir, karena kekhawatiran memberikan dampak yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Lalu yang keenam, saudara, Tuhan peduli dan mengenal kita dengan baik. Itu sebabnya kita nggak perlu khawatir, saudara. Matius 10 ayat 30 berkata, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya, saudara. Matius 10 ayat 30, Anda tahu bahwa Tuhan berkata, satu rambut aja dia tahu, semuanya terhitung, saudara. Jadi saudara percaya, Mazmur 139 ayat 1 dan 2 juga berkata, Mazmur Daud, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku, engkau mengetahui
Kalau aku duduk, aku berdiri, Engkau mengetahui segala pikiranku dari jauh. Bayangin, kita duduk, kita berdiri, kita berpikir, Tuhan tahu semuanya. Jadi waktu Anda khawatir akan masa depan, Anda khawatir, Anda mulai berpikir tentang anakmu, masa depan, ekonomi, Dia tahu semuanya. Itu sebabnya kita nggak boleh khawatir, karena Tuhan mengenal kita dengan baik. Dia tahu kita, Dia tahu isi hati kita, Dia tahu semua pikiran kita, Dia semua tahu apa yang tergantung dalam hati dan pikiranmu. Itu sebabnya trust His heart, percaya Dia Bapa yang baik. Dia pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk Anda dan saya. Yang terakhir, lalu saya akan tutup, saudara. Karena kenapa tidak boleh khawatir? Karena saya percaya di end of the day ini, saya sering sekali ngomong, tetap God still in control. Tuhan tetap pegang kendali atas semuanya, termasuk kehidupan Anda. Yeremia 29 ayat 11 jelas sekali berkata, Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ngapain kita khawatir? Ngapain kita takut? Karena Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam kehidupan Anda. Dia katakan, aku merancangkan damai sejahtera, aku merancangkan sesuatu yang luar biasa, hari depan yang penuh harapan. Jadi kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut. Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau memang seperti itu, why kita mesti khawatir? Apapun yang kita sudah plan, tetap ujung-ujungnya di end of the day, rencana dan rancangan Tuhan yang jadi. Dan kita harus percaya bahwa rancangannya dan rencananya adalah damai sejahtera, adalah masa depan yang mendatangkan harapan yang luar biasa, saudara. Roma 8 ayat 28 sekali lagi, lalu saya tutup. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk masa depan, ekonomi, apapun dalam kehidupan Anda, dan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya percaya kalau Anda mengasihi Dia dan terpanggil dalam rencananya, segala perkara adalah baik buat Anda. Segala yang terjadi itu adalah yang terbaik buat kita. Mari kita mulai belajar untuk percaya, miliki iman, kenali Dia. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah berubah, Allah tidak pernah berdusta. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan kamu khawatir, saudara. Hari ini dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda angkat tanganmu, satu tangan diangkat, satu tangan taruh di dadamu. Saya mau berdoa untuk Anda, supaya Anda hari ini dilepaskan dari semua kekhawatiran. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, aku berdoa dari tempat ini, I command dan aku perintahkan setiap kekhawatiran dalam hati, dalam tubuh mereka, dalam pikiran mereka khususnya, hari ini dalam nama Yesus, menyingkir keluar dari tubuh hidup mereka, keluar dari pikiran dan hati mereka. Hari ini kami berdoa, setiap Anda mulai ngomong, Tuhan, aku lepaskan kekhawatiran, tapi aku bergantung dengan Tuhan. Aku lebih memilih untuk percaya daripada khawatir. Aku memilih lebih percaya, bergantung daripada Engkau, daripada khawatir akan masa depan dan ekonomi dan semua hidupku. Hari ini I speak life, Lord, kepada setiap umat-Mu. Ada kehidupan di dalam nama Yesus. Aku berdoa, Tuhan, jamah pikiran kami, lepaskan setiap umat-Mu dari semua kekhawatiran, khawatir akan masa depan, kekhawatiran akan ekonomi, khawatir akan anak-anak, kekhawatiran akan apapun. Di dalam nama Yesus dilepaskan. Hati mereka dijamah, tidak ada kekhawatiran di hati kami. Karena kami tahu semua kekhawatiran bukan cuma karena perintah, tapi karena tidak ada manfaat, tidak memberikan hal yang baik, memberikan dampak buruk. Oh Tuhan, kami buang semuanya, bahkan menimbulkan sakit penyakit dalam hidup kami. Hari ini kami mau set us free, Lord. Jamah dan bebaskan setiap umat-Mu dari semua kekhawatiran. Dan hari ini aku berdoa, aku lepaskan shalom Tuhan, masuk dalam kehidupan kami, masuk dalam kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada. Ada damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal, akan memenuhi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, we bless you Lord, and we glorify you Lord. Dan kami memberkati setiap umat-Mu. Be blessed in the name of Jesus. Amin, amin, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saudara, saya remind you semuanya, jangan khawatir. Lepaskan semua khawatir. Hari ini saya percaya tidak ada lagi kekhawatiran, tapi ada shalom, damai sejahtera yang melampaui segala akal, sudah memenuhi kehidupan Anda semua. God bless you. Have a great day with Jesus this morning, and see you next week in the next Amen. God bless you.